Ragam usaha, oi, ragam usaha, ragam usaha, ragam usaha. Keluarga pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kue pancong. Yap, kue ini masih saudaraan sama kue pukis. Kali ini, Eva dan tim Ragam Usaha akan mengunjungi produksi kue pancong lumer modern miliknya Bang Ajib. Yang penasaran? Yuk ikutin terus episode kali ini bersama Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga Barataan. Kembali lagi kita di mana? Di mana? Benar sekali. Ragam Usaha, usahanya orang Banua. Hari ini Eva akan mengunjungi dan melihat secara langsung nih pembuatan salah satu jajanan pasar. Wah, pasti keluarga penasaran nih. Jadi buat keluarga yang penasaran dan buat keluarga yang ingin tahu cara pembuatannya atau bahkan bingung nih bagaimana sih motivasi orang yang akan kita datangi hari ini untuk membuka usaha? Yuk langsung aja kita tonton episode hari ini sampai selesai. Nah, keluarga, saat ini Eva dan Bang Ajib sudah siap mengeksekusi bahan-bahan yang diperlukan nih. Di sini kita sudah menyiapkan wadah, telur ayam, mentega cair, tepung terigu, gula, ragi, garam, kara, air, perasa pandan hingga vanili. Simpel banget ya keluarga bahan-bahannya. Sepertinya dalam pembuatan kue pancong ini Eva pun bisa jadi jagonya nih. Cowok aja bisa, masa cewek nggak bisa sih? Dalam hal masak-memasak yang bener aja, rugi dong. Nama Ahmad Najib Syamsuri. Dipanggil Najib. Mulai dari imbal lulus sekolah kan berjualan. Oh, paling di masjid aja untuk ajan Bilal. Nah, step pertama kita pecahkan telurnya terlebih dahulu nih. Setelah kita pecahkan, sampahnya bisa kita buang atau kita simpan untuk dijadikan pupuk organik ya keluarga. Ya biasalah, sekarang pupuk sudah mulai langka untuk didapatkan. Jadi sebagai manusia yang baik dan bermanfaat, ada baiknya kita memanfaatkan setiap pemberian Tuhan. Alhamdulillah. Oke keluarga, kali ini Eva sudah bersama dengan Ahmad Najib. Dipanggilnya? Najib. Manggil kakak atau? Kakak aja kan? Oke, Kak Najib. Nah, step pertama yang harus kita buat Kak untuk membuat usaha pian ini apa? Mana yang kalau ini? Oke, pertama-tama berarti pecahkan hintalo lah. Biasanya pian boleh hintalo, hintalo. Ya boleh biasa. Biasanya pian baulah wadah ini nih berapa buting hintalonya? Amunnya 1 kilo bisa 3. Berarti tapi hari ini kita akan baulah berapa kilo? 2 kilo. Berarti amun 1 kilo 3, sisanya amun 2 kilo berarti 6 ya lah. Ada 6 hintalo keluarga yang kita pecah hari ini.
Yang penting berguna. Itu diapain Kak? Kocok. Nah, coba 2 tipe gula pulang. Gulanya berapa nih? Gulanya 3 cangkir itu. Itu deh. Ini. Ini cangkir ukuran? Nggak tahu ukuran apa ini. Ukuran Kopi. Satu. Kak, Pian mbak usaha kue pancong nih mulai tahun berapa? Anyar mulai setahun anyarin lah. Pas setahun 2 Mei tadi. Oh, berarti mulai tahun 2023. Awalnya di mana Kak berjualan Kak? Kalau itu jualan awalnya. Nah, ini tipin produksi seorang atau Iya. dijual kayak itu? Dijual. Kada asalnya ada berjualan. Sekolah asalnya. Terus sekolah langsung jualan. Setelah telur, barulah kita masukkan gula nih keluarga. Oh iya, di sini Bang Ajib hanya membuat untuk 2 kg adonan saja. Kenapa ya? Pertama maulah sekilo maulah dulu. Membawa berjualan mulai jam 8 sampai sore. Nang lah ini 2 kilo Bang, 2 kilo aja. 2 kiloan. Setelah tercampur, kemudian masukkan bahan-bahan lainnya nih keluarga. Semuanya. Sesimpel itu kalau gampang benar keluarga maulahnya. Jadi, sagan buan pian yang masih bingung hendak baulah usaha apa, bisa dimulai dari hal-hal simpel seperti yang dilakukan Bang Ajib ini. Sebab, sebagai pebisnis memang membutuhkan keberanian, kerja keras, dan kemauan yang besar. Dan ingat, jangan pernah malu untuk mencari nafkah demi keluarga. Yang penting, jalan yang kita tempuh benar dan juga halal. Slepeo. Penasaran gak sih bagaimana ya awal mula Bang Ajib membuat usaha ini? Kalian terinspirasinya mesti dari mana Kak? Awalnya? Dari YouTube. Jadi dari YouTube ternyata. Habis itu pertama mencoba tuh ada gagal lah. Kalau ada Susah saya. Nah. Jadi Mama YouTube terinspirasi aja orang tuh. Faktor ya ampihan orang sudah tahu tohnya kan orang ampi penasaran sudah. Gitu. Berarti awalnya karena memang masyarakat ini penasaran sama pancong lah. Ini kan satu-satunya lah yang menjual kue pancong nih. Yang kalian tahu sih? Yang tahu lah. Tahu di mana ada tahu. Asalnya saya kong aja Bang. Dia tahu perbedaan kue pancong lawan kue pukis nggak? Pukis santan, pai santan yang tuh pukis tuh. Pancong pai santan jo tapi santan kara. Nah, jadi keluarga untuk membuat kue pancong ala siapa Kak? Najib. Ala Kak Najib ini kita harus menyediakan hintalo tadi, hintalo ayam. Boleh lah hintalo itik? Tahu Bang, ada suha Bang intolitik aja. Oh, yang afdolnya hintalo ayam. Terus tuh gula. Apa tadi Kak lagi? Uyah, santan. Lawan banyu. Panile lah, kain panila. Udah kita kocok dulu, berarti kayaknya kita masukkan gula pun Kak. Oh, lawan margarin yang sudah dicairkan. Ini lah, pasta pandan. Itu perasa Kak?
pewarna. pewarna. Nah, keluarga, setelah semua bahan tadi kita masukkan, terus kita aduk sampai benar-benar halus dan tidak kedengaran lagi gerindil-gerindil gulanya, lalu kita diamkan selama kurang lebih 2-3 jam. Stay tune. Oke deh keluarga, sekarang saatnya kita memasak kue pancong Bang Ajib. Ihiu, hebat ya dua pasangan ini, selalu bersama-sama, always together, mulai dari bikin adonan sampai jualannya. Meski saat pembuatan adonan tadi Kak Ima tidak kelihatan, tapi beliau adalah support system terbaik dalam usaha ini nih keluarga. Keren Kak Ima, sebagai istri kita harus terus mensupport suami selagi niatnya baik dan usahanya halal. Oke keluarga, saat ini Eva sudah berada di tempat penjualan Kak Najib. Dari tadi kita sudah menunggu adonannya selama kurang lebih 2,5 jam. Jadi saatnya kita berjualan. Mari kita lihat. Oke deh, sebelum nantinya Eva praktek, di sini Eva akan melihat cara memasak kue pancong ala Kak Ima dulu nih. Nah keluarga, hal pertama yang kita lakukan untuk memasak kue pancong adalah menyiapkan loyang khusus. Loyang sendiri merupakan wadah untuk menampung adonan makanan yang caranya dipanggang. Jadi, loyang ini harus dipanaskan terlebih dahulu, kemudian diolesi dengan mentega. Lalu step selanjutnya adalah menuangkan adonan. Tunggu sampai matang ataupun sesuai keinginan para konsumen. Nah, setelah matang barulah diangkat. Tercium banget nih keluarga, aroma pandan yang begitu harum dan menggugah selera. Apalagi Bang Ajib ini jualannya sore hari. Waduh, pas banget rahatan parut lapar-lapar aalang. Oke keluarga, kalau misalkan tadi kita adonannya bersama Kak Najib, sekarang proses masak-masaknya kita bersama Ima. Kak Ima. Ima apa Ima? Ima. Kak Kita Ima. pakai H. Kak Ima, hanya Ima. Hanya Ima. Sekarang, oh ya, sebelumnya Kak Ima ini sebagai apa? Mendampingi suami. berjualan. Suami. Wah, jadi ini istrinya, guys. Lovely. Oke, Kak Ima. Biasanya apa dulu nih kalau misalkan bikin ini? Sebelum dituang adonan kita dioleskan margarin atau mentega supaya tidak lengket. Oh, inilah apa? Cetakannya kurang lebih kue pukis lah. Seperti sejenisnya. Cuman kalau kue pukis biasanya kalau sudah matangnya jadi satu-satu, tapi kalau ini menjadi satu. Oh. Nah, sudah dioleskan margarin, kita tuang. Sebelum dituangkan, ininya aduk Kocok dulu sedikit ya supaya jangan berangin wadahnya. Tapi ini sudah kamir ya, Sudah. yang kita olah tadi. Kalau sudah ada jenis model buih-buihnya sudah kamir. Berat loh Kak. Lumayan. Agak tremor ya.
Itu satu porsinya biasa berapa Kak? Satu porsinya dari harga 8.000 sampai 10 ribuan. Isinya ada? Isinya ada 6 atau 7. Oh Kak, sebelumnya ini sambil panir lah. Iya boleh. Sebelumnya rombong ini pian menyewakan, nukarkah atau Nukar. rombong ini berarti rombong Nggih. sendiri? Cuma lapaknya aja yang menyewa. Lapak tuh berarti tempat ini? Nggih. Tempat. Berarti ini menyewa nih? Nggih, tempatnya Oh. menyewa, kalau gerobaknya akun sendiri. Oh iya. Ini Kak, kenapa pian lebih memilih buka lapak di sini? Sempat mensurvei di beberapa tempat karena di sini yang taparak, tenyaman lawan gawian laki. Karena kan laki sambil ada gawian di masjid menggani jadi bila, jadi ajan. Kadang kalau ada imamnya mengganti dadakan. Jadi kan kalau jauh lumayan jauh juga Makan menanti waktu ya, kemasinya, iya. makan waktu. Jadinya ya sudah diparak-parak aja, walaupun sempit atau apa ya sudah, kada apa-apa. Aman aja, yang penting sama-sama nyaman Nah, ya. sama-sama Iya. nyaman aja. Nah untuk memasaknya sendiri Kak berapa menit kira-kira? Tergantung, kalau biasanya kita panaskan dulu loyangnya supaya bagus merangkatnya wadahnya, atau supaya jangan lawas lah. Kalau biasanya sudah lumayan panas, biasanya 3 menitan aja. Tapi kalau ini kan baru tadi lah, Oh, iya. belum sempat memanasi Belum loyangnya, panas bener jadi ya, lumayan lama lah. Oh iya. Nah jadi keluarga katanya kenapa tadi namanya kue pancong lumer? Karena biasanya pelanggan banyak yang minta setengah matang lah. Setelah matang lumayan. Kepo rasanya. Apakah kita harus mencoba? Au. Yang dahulu pas waktu 8 kilo tuh bilanya habis tuh duitnya, ada bang 1 juta itu nah kurang-kurang 1 juta kurang lebih kayak itu. Amun yang wah ini yang 2 kilo nih bila habis 2 kilo nih sekitar 350 lebih lah duitnya tuh. Alhamdulillah. Ada dan suka dukanya suka terus. Ayah sukanya apa kalau boleh di Rame bener ya. Hobi bang. Dahulu sekolah di pondokan, jadi terbiasa memasak sendiri tuh nah. Jadi itu bang pengalamannya. Variannya tuh ada tiramisu, crunchy, coklat crunchy, green tea, oreo, taro, strawberry, keju, coklat meses, kacang. Yang paling orang banyak tuh aja tiramisu crunchy bang. Coklat crunchy lawan green tea. Soalnya paling ngalih juga dicari green tea tuh. Ngalih bener harganya. Nah itu untuk adonannya tuh memang pian pakai pandan gitu atau ada yang Tergantung mood seorang. Bilanya hendak hijau-hijau, bahan biasa-biasa aja. untuk adonannya yang hijau aja atau ada adonan lain? Dan hari ini tak ada yang hijau aja, bisa isuk yang biasa aja tuh. Tergantung. Nah, keluarga, setelah adonan masak, barulah kita olesi dengan berbagai macam topping sesuai selera. Di sini, Eva dan Kak Ima kasih topping choco crunchy dan tiramisu. Kata Kak Ima, toppingnya harus melimpah dan tumpeh-tumpeh. Wow, sepertinya enak nih keluarga. Usai pengolesan topping, Eva mau ajak Nanat dan juga Kak Erma yang juga merupakan tim dari Ragam Usaha Tapin TV untuk memberikan penilaian mereka terhadap kue pancong Bang Ajib ini.
Ya, oke keluarga, sekarang Kak Erma akan mencoba nih kue pancong lumer. Beneran lumer atau Hanya lulumeran. Ini rasa apa tadi? Nah, ini rasa coklat crunchy. Gimana Kak Erma? Endul? Enak? Suka. Aku suka. Sekarang Nanat. Karena Nanat sudah terlihat memegang sendok, berarti dia sangat ingin mencoba. ya mulai tadi udah. Tuh, dekatkan Ini mikrofon. part yang ditunggu-tunggu nih. Nah, kali beneran. Nah, Nah, ya Mas banyak. Mirip rasa kayak ininya kayak denkawa apa tuh warnanya? Milo lah. Apa bro? minta lagi. Oke, kita makan bareng-bareng. Kalau ininya mirip lawan rasa Milo yang bubuk tuh. Atau yang susu bubuk itu nah, toppingnya tuh cumannya lebih cair ya lah, mirip-mirip. Kancinya dasar kanci hampir aku kabung kalau Ada mirip kayak cookies. Isi tapi enak. Ada sama benar rasanya dasar kayak cookies. orang kan biasanya menyamakan ini kayak cookies, tapi beda rasanya. Kalau cookies mungkin kita lebih simpel memakannya, kalau tinggal ambil, comot langsung dimakan. Dan yang pasti tangan kita tuh kada betaharigat, kada belemputan. Ini pun kada rigat karena kita pakai sendok. Tapi ini tuh lebih ganal. Eva masih berpikir nih keluarga. Dilihat dari adonannya, kue pancong lumer Bang Ajib ini memang benar-benar seperti pukis sih. Setahu Eva, pancong dan pukis adalah makanan yang berbeda. Bagaimana dengan keluarga? Keluarga tahu tidak perbedaan pancong dan pukis? Yang belum tahu, yuk sini simak penjelasan Eva. Pertama, dari segi bahan utama. Untuk kue pukis, lebih dominan pada tepung terigu, telur, ragi, gula pasir, dan juga santan. Namun, kue pancong lebih dominan pada parutan kelapa, tepung beras, santan, garam, hingga gula. Jadi, apabila bentuknya mirip tapi ada rasa kokonat yang dominan atau parutan kelapanya, berarti sudah dapat dipastikan itu adalah kue pancong. Kedua, tekstur kue. Untuk tekstur kue pukis, cenderung lembut karena menggunakan ragi. Sedangkan untuk tekstur pancong, kita akan merasakan bahwa tekstur luarnya yang lebih kering dan juga renyah. Tapi, meskipun di luarnya cenderung kering, tapi bagian dalam kue pancong lebih lembut dan sekilas mirip tekstur pancake. Wow, siapa yang pernah makan pancake nih? Weh, makanan luar kah itu? Ketiga, dari segi nama. Kue pancong memiliki nama yang beragam di setiap daerah. Di Jawa Barat, kue pancong dikenal dengan nama kue bandros. Di Pulau Sumatera, dikenal dengan kue pancung. Tapi di Makassar, lebih dikenal dengan sebutan baroncong. Sementara itu, kue pancong sendiri lebih akrab di telinga orang Jakarta. Berbeda halnya dengan pukis yang di setiap daerah sebutannya tetap aja kue pukis. Nah Kak Ima, kalau setahu Eva kan kue pancong ini bahannya ada yang kelapa, gerindil-gerindil kelapa, parutan kelapa. Iya, itu. Nah kalau misalkan ini tadi kan kita pas proses pembuatannya kadada nih. Nah apakah berbeda atau ada kayak apa? Sedikit informasi dari ulun, yang kami jual ini termasuk pancong yang sudah dimodifikasi atau yang modernnya. Kalau yang KTPN tadi yang ada kelapa mudanya itu yang pancong asli kalau nggak salah, asli pancong gitu. Yang kada ada topping apa-apa Nggih, ya lah. Berarti kalau cuma- misalkan sudah ada topping itu berarti pancong modern lah ya Iya. istilahnya. Nah, barak masak. Oke. Ya, begitulah keluarga. Seiring berjalannya waktu dan perubahan tren kuliner, kue pancong dan kue pukis mungkin mengalami variasi dalam bentuk dan rasa, termasuk penambahan berbagai varian isian dan topping yang lebih modern, seperti halnya pada kue pancong lumer modern miliknya Mang Ajib. Jadi, meskipun zaman terus berkembang, keluarga Barataan jangan sampai lupa akar dari makanan tradisional ini ya.
Gampangnya, kue pancong asli adalah kue pancong dengan parutan kelapa, sedangkan pukis adalah kue dari tepung dan ragi yang lembut di mulut. Tapi Eva yakin, jika kulawarga sudah pernah mencicipi cita rasa kue pancong dan pukis tradisional, pasti tahu deh perbedaan antara keduanya, mulai dari rasa, aroma, hingga teksturnya yang semuanya berbeda. Ulun berjualan di muka SMP 1 Dulang. Kalau buhan pian hendak menukar, datangi ke situ, atau bisa pian hendak memesan, atau ada acara hajatan kah, selamatan kah, atau kayak perkawinan kah, bisa aja pian hubungi ulun. Harapannya mudahan kau buka cabang, doakan. Kebanyakannya bukan bebinian bang. Bebinian bang menukar. Bubuan kakak. Kerja keras menjadi pengingat yang kuat bagi setiap individu bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah nih kulawarga. Semua butuh usaha, ketekunan, hingga kedisiplinan. Oleh karena itu, mari tetap semangat dan terus berjuang karena kerja keras adalah kunci untuk menuju kesuksesan. Kulawarga juga harus ingat bahwa setiap keberhasilan tidak datang dengan sendirinya, tapi dengan impian dan cita-cita yang juga besar. Berkaca dari cerita Bang Ajib kali ini, Eva yakin setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk memiliki usahanya sendiri. Tak terkecuali Eva. Namun, keinginan tersebut akan secepat kilat sirna apabila kita tidak berani untuk memulainya. Jadi, tanamkan tekad untuk terus berjuang meski dalam kondisi yang sulit ya kulawarga. Sebab segala sesuatu yang diiringi dengan usaha dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan berbuah baik. Manjada wajada. Oke kulawarga, itu tadi kita sudah melihat secara langsung pembuatan kue pancong lumer Kak Ajib. Wah, menurut Eva sih kue pancongnya enak, rasanya tidak sama seperti pukis, meskipun bahan-bahannya agak mirip, tapi kue pancong ini full topping. Jadi kalau misalkan, tapi tenang, sesuai request, kalau misalkan bukan biar anak manis, bisa dibanyaki, kalau misalkan kereta api hendak banyak manis, bisa dikurangi. Jadi Eva harap keluarga di rumah bisa terinspirasi dengan kunjungan kita hari ini, dan Eva harap juga keluarga di rumah bisa berani dan semangat untuk memulai usahanya. Jangan lupa untuk terus tonton Ragam Usaha di episode selanjutnya.